Shalom, kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa pengasih, pemurah, pemberi damai sejahtera, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan hari ini Senin 16 Mei 2022 tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Alai nahoddo haujahan nasiat debata, hataoddo sahabna, ditanda Tuhanido akana di ibana, dohot sirang masian hageduhon nasa namadok guarni Tuhani. Dalam bagian perikop ini adalah peneguhan iman atas ajaran sesat dan perbuatan jahat. Ayat ini sendiri, ayat 19 adalah bagian dari nasihat kepada pelayan firman agar perkataan dan perbuatannya sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hal-hal yang baik. Tidak ada tawar-menawar tentang hal ini. Hari ini saya baik, besok tidak baik. Hari ini setengah baik, besok setengah tidak baik. Tidak seperti itu. Diandaikan dalam ayat ini kita semua adalah pelayan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dengan sebuah perjanjian. Kita adalah umatnya dan Dia adalah Tuhan kita. Perjanjian permanen yang tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun. Isi perjanjian itu sendiri, Allah mengenal kita dan kita sebagai umatnya diminta untuk meninggalkan hal-hal yang jahat. Sirang ma sian hageduhon. Bukan saja pada saat kita bernyanyi, berdoa, beribadah, perjanjian itu berlaku. Artinya pada setiap saat kita diminta untuk hidup kudus. Di luar ibadah, di luar pembacaan firman, di luar waktu kita bernyanyi, harus terpancar dari kehidupan kita perbuatan baik melalui perkataan salah satunya. Ayat 22 sampai 25 disebutkan beberapa perbuatan baik. Antara lain, hidup damai sejahtera dengan sesama, mengajarkan firman Tuhan dengan lemah lembut, dan lain sebagainya. Kini kita diminta untuk melaksanakan perjanjian itu. Allah mengingatkan kita bahwa perjanjian itu masih berlaku, yaitu kita diminta untuk berbuat baik. Tentu tidak dapat dipungkiri ada godaan, ada ketidakmampuan kita untuk melawan kejahatan. Atau mungkin saja malah kita terbawa arus kejahatan. Agar perjanjian ini berjalan atau kita tidak kena penalti, maka saat ini kita diminta berusaha untuk mengurangi
perbuatan-perbuatan jahat kita. Kita diminta sadar, eling terhadap cara hidup kita. Tutur sapa kita, komunikasi kita secara langsung maupun melalui media sosial, tolak ukurnya adalah perjanjian ini. Hidup kudus di hadapan Tuhan dan terhadap sesama manusia. Tuhan Yesus mengenal siapa kita melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Perjanjian yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah kita berlaku dan berkata baik. Dan melalui perkataan baik, melalui perbuatan baik, itulah cara kita untuk memberitakan firman dan untuk meneguhkan isi perjanjian damai kita dengan Tuhan. Mari kita katakan selamat berpisah untuk hal-hal yang jahat. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengenal siapa kami melalui perbuatan kami. Diberkatilah kami ketika kami akan menjalankan firman-Mu dengan perbuatan baik kami. Kuasa Roh Kudus mula yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Horas.